Nah, problemnya kan dia sudah digaji sama rakyat Jakarta untuk membantu gubernur. Nah, kemarin ada foto gubernur Anies naik pohon jambu sendirian. Di mana TGUPP? TGUPP itulah yang jadi pohon jambunya. Jo, gua Oke, kayaknya bentar. ya. Gua kesini ini sebenarnya pengen ketemu adek lo sebenarnya. Yang Bosen gua liat muka lo. tadi kita makan sate. Iya, itu gue yakin adek tiri sih kalau gue lihat dari wajah lo. Adek tiri. Ya enggak tadi udah. Waduh. Jo, lo kayaknya lagi happy nih. Oh iya dong. Lu disurvei kemarin indikator politik Mas Burhanuddin Muhtadi, Anies paling banyak berjo 15%. 15%. 15%. Iya. Ini membuktikan bahwa ya kan? Ya. 15% itu berarti kalau ada 100 penduduk Indonesia duduk berjejer, 100 nih ya. 100. Lu tahu nggak konsep survei modern? Lu tahu nggak nih? Ini analisa gimana? Kalau ada 100 orang Indonesia duduk di situ, lalu ditanya dari 100 itu 15 orang itu Milih Anies. milih Anies Baswedan. Maksudnya itu 15. Yang 85? Benci sama dia mungkin. Bukan, maksudnya ya baru 15 gitu. Yang 85 belum memutuskan untuk memilih Anies. Gua sih bingung. Lu Jakarta kayak gini kok masih gitu loh. Loh, inilah Apa orang yang 15 orang itu nggak ngelihat kondisi Jakarta yang amburadul? loh. Ini kita lihat yang survei siapa? Burhanuddin Muhtadi. Nah, ini kan persepsinya survei dari Burhanuddin Muhtadi, susah namanya dia. Nah, ini adalah hasil kerja keras seorang Anies. Burhanuddin Muhtadi kan yang survei Oh, dia. bukan Anies. Iya kan yang survei dia. Enggak, ini ceritanya kan dia dapat 5. Dia bakal jadi presiden nggak tuh, Jo? Loh, kalau mau jadi presiden kok itu harus 50% plus 1. Berarti 15% kurangnya. Masih kurang 35% lagi kan? Iya. Artinya Pak Anies Baswedan, gua tuh Anies banget. Iya, gua Makanya tahu. gua pakai kaos ini. Nah, Pranowori. iya, jangan khawatir maksudnya. Iya. Kalau mau menguasai Indonesia atau menang dalam pemilu, maka Pak Anies harus menambah 35% lagi. Oh, itu nggak gampang. Ya, itu kan cuman- masih akan bersaing nanti sama Iya, yang lain-lain. 35% dari seluruh penduduk Indonesia itu sekitar ya harus provinsi Jawa Tengah plus Jawa Timur lah. Itu 35% tuh. Itu udah 35%. Dan dia mau terpilih di situ. Enggak bakal. Bukan. Belum tentu. Ah. Ini kan masih ada Proses. waktu. Iya, masih panjang. Masih panjang dan lama, ya kan? Ya. Panjang dan lama. Pak Coki-coki. Anies Lu masih ngomong harus. Anies apa coki-coki? Artinya Pak Anies masih punya kesempatan dada-dada di berbagai lokasi. Oh. Gitu. Kemarin yang ada di foto itu ya, Oh. foto-foto kemarin itu yang Dada-dada? beliau dada nggak dianggap itu kecil lah. Masih banyak waktu. Itu mungkin yang 85% itu ya? Iya, mungkin itu yang 85%. Mungkin ya. Menurut saya Pak Anies masih akan dada-dada mungkin karena ini nasional. Pak Anies akan dada-dada di tebing tinggi. Dada-dada mungkin dari atas Monas, dada-dada di Sanur, dada-dada di Kuala Lumpur atau di Uganda, saya nggak tahu, tapi masih banyak. Lu kerjain dadamu. Iya, maksudnya loh. Dada ini tuh perlambang. Ini tuh maknanya kuat. Apa maknanya gini? Bukan saya, kayak gitu misalnya kan. Kan gitu, itu maksudnya Pak Anies masih punya kesempatan panjang kali lebar untuk menjual Apaan yang dijual? tanah. Oh bukan, menjual karisma yang tinggal sedikit ini. Nih, gua ya kalau baca koran, baca berita, kalau lihat berita tentang Anies, gue bawaannya mau ngelus dada, Jo. Dada siapa yang mau Problemnya itu, gue nggak tahu dada siapa yang pengen gue elus. Pak Anies sebagai seorang pemimpin mempunyai keleluasaan hati yang gede.
mempunyai apa ya, mudah memberi orangnya itu. Mudah memberi. Itu ciri-ciri pemimpin. Maksud lu beri apaan? Memberi. Loh, Proyek gitu kasih ke orang? salah satunya itu. Tapi lihat, kemarin baru aja dari berita itu, coba lu cek kebenarannya. Apa tuh? BPK menemukan, ya kan, mengaudit Oh, Formula E. Formula E. Hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Itu bukan memberi, itu ngebuang-buang. Ini juga menurut gua sebagai yang Anies banget, kalau gua analisa kasus yang nggak kelar-kelar soal Formula E ini, itu juga dari namanya. Kenapa namanya? Namanya aja udah Formula E. Ya. Formula E. Mulai nggak mulai Formula E. Oh, Maka harus diganti. Artinya? Itu balapan liar. Ada cabe-cabean. Ada cabe-cabean. Maksud gua begini. Pak Anies ini ya, nih ibaratnya nih, ibaratnya nih. Ini ibaratnya misalnya ini adalah duitnya Pemda. Ini misalnya nih. Terus, ya. Pak Anies itu orangnya nggak mau pelit. Dia akan membagikan hal-hal seperti ini, misalnya, nih kok, lu siapa lo? Lu punya kegiatan apa? Oh, katakanlah gua kontraktornya proyek. Kontraktor proyek. Kasih kok, nggak ada yang pelit-pelit. Nih, kasih tuh. Tuh. Kok satu lu banyak? Ya, ini masalah porsi. Jadi Ini masalah kapabilitas. Jadi yang kerja dapat dikit, yang nggak yang Loh. Inilah yang namanya sebuah kegiatan administrasi supaya lancar. Bukan gitu, itu namanya buang-buang. Jo, lo ngambil banyak nih, katakanlah. Nggak buang kok. Nggak buang. Masih ada. Oh, masih banyak Masih duitnya. banyak. Nih, Pemda DKI itu APBD-nya hampir 90 triliun. 90 triliun. Ya. Itu kalau dibagi per hari kok. Lu mesti 300 M. 300 miliar lu mesti buang. Makanya nggak pelit, Pak. Anies tuh nggak pelit kalau soal bagi-bagi. Alah, kalau cuma segini aja nih ambil semua nih. Gitu. Udah. Nah, maksudnya gitu. Jadi memang menurut gua Pak Anies, kenapa kemudian surveinya sampai 15? Itu bukan survei yang maksudnya hari ini diputuskan, hari ini keluar. Enggak, itu adalah kerja keras. Apa, Jo? Ini gue mau tahu nih. Dia bikin proyek DP 0% gagal. Belum gagal. Lah, masih berkasus. Pengadaan tanah korup. Belum tentu korup. Masih disidang. Maksudnya itu loh, untuk korupsi itu perlu kerja keras kok. Jangan salah. Korupsi itu kerja keras. Walaupun kalimat ini juga kurang bagus. Yang bagus adalah keras dulu baru bisa kerja. Iya kan? Kerja keras itu salah. Keras dulu baru kerja. Seperti anggaran. Apa dulu? Keras-kerasan dulu tuh antara gubernur dengan DPR. Dewan, DPRD, baru bisa kerja. Itu nah, sekarang maksudnya. Anggota DPR itu protes karena dana Formula E itu dibuang-buang percuma karena sampai tahun 2022 eventnya nggak ada. Formula E bukan eventnya nggak ada. Iya, apanya? Bukan eventnya yang nggak ada. Yang nggak ada itu adalah niat baik para pembalap untuk sementara pakai sepeda dulu. Olahraga dulu lah, minimal tuh namanya Formula sepeda. Formula S. Formula S, sepeda gitu maksudnya. Jadi itu ada tahapan-tahapan seperti itu. Lu juga kemarin sempat WhatsApp di grup kita itu bahwa kemana TGUPP itu, maksud lu tuh apa? Iya kemana? Nah kan dia tuh anggotanya 67. Nah, TGUPP itu sebenarnya gua sebagai diehardnya Pak Anies itu sempat gua protes. Iya, kenapa? Karena TGUPP itu ya, ini gua orang dalam loh ini. Oh, lu protes? Gua lingkaran dalam loh. Kritis banget berarti? Gua sangat. Itu gua protes keberadaannya. Karena TGUPP itu beberapa hal itu tidak sinkron. Pertama, dari singkatannya saja, ya, itu mengandung makna pembiaran. TGUPP itu kalau
di kantor kan, gue sering dengar itu dipanggilnya tim apa? Tim GPP. Nah, GPP itu kan kalau kita lagi chatting, GPP itu paling nyebelin. Coba lu chatting sama bini lu misalnya gitu. Ini mau dibeliin semangka apa rambutan? Dah GPP, lu pasti kesel. Gak apa-apa. Oh, tim gak apa-apa? Tim gak apa-apa. Jadi maksudnya setiap kali ada masalah pasti dia bilang gak apa-apa Pak. Sekarang coba, lu ceritanya nih. Iya, itu kan banyak Jo orangnya Jo di TGOPP itu. Lu banyak. Mungkin itu salah satu, itu banyak kan? Jumlahnya 67. Jumlahnya itu pun tidak sesuai dengan yang namanya keseimbangan. Harusnya? 67. Harusnya? Kalau seimbang 69. Gue pusing kalau ngomongin TGOPP apalagi ngomongin Anies. Nah iya, gue juga, apalagi. Gue sih pusing Jo, kalau diskusi nih soal Jakarta apalagi TGUPP susah banget nama. TGUPP. Iya, gue tuh pusing. Orangnya banyak, kerjanya nggak jelas. Duh, TGUPP itu dari singkatannya aja kita tahu. Apa? Terima gaji untuk nggak ngapa-ngapain. Terima gaji untuk penjawab pertanyaan. Itulah kerjaannya. Jadi setiap kali gubernur dapat pertanyaan yang aneh-aneh, yang jawab TGUPP itu. Oh, termasuk menjawab pertanyaan hakim kalau nanti di sidang itu Pak Bambang Wijayanto kan TGUPP itu sekarang jadi lawyernya Demokrat. Ya. Itu bantuan dari Pemda. Itu bukan bantuan dari Pemda. Lu tahu kan, kalau namanya dapur tuh mesti ngebul, bro. Jadi itu sambilan. Gajinya gede, bro, TGUPP itu. TGUPP itu bukan gajinya doang yang gede. Apanya lagi yang gede? Omongannya gede. Bukan, maksudnya Pak Bambang Wijayanto sebagai profesional lawyer, dia juga pengen membantu teman-teman sejawatnya. Nah, problemnya kan dia sudah digaji sama rakyat Jakarta untuk membantu gubernur. Nah, kemarin ada foto gubernur Anies naik pohon jambu sendirian. Di mana TGUPP? TGUPP itulah yang jadi pohon jambunya. Itulah kerjaannya seperti itu. 67 orang gubernur naik pohon jambu sendirian. Itu mungkin 67 itu adalah anggota Indonesia Mengajar dulu. Ada di sini semua. Gitu loh. Jadi bayangkan, lu ngerti nggak sih proses beliau ini kan seperti penasehat gubernur kan? 67 orang ini ya. Pokoknya Anies dinasihatin terus lah. Oh, ini bayangkan 67 orang duduk begini. Duduk. Lu jadi Pak Anies ceritanya. Gubernur. Gua siap menerima pertanyaan nih. Iya. Pintu dibuka, duduk kan? Duduk kan? Halo Pak. Saudara-saudara. Jangan dong. Bro. Oh ya. Selamat sore, Bro. Selamat sore, Ini Pak Jakarta masih banjir. Kira-kira ada pendapat? Oh iya, betul. Oleh karena itu Jakarta memang memerlukan seorang gubernur yang jago berenang. Ya itu solusinya. Ini problemnya yang kebanjiran rakyat TGUPP. Oh ya, ini TGUPP ada 67 orang ya? Ya. Mohon izin, Pak, kita mau absen dulu 67 orang. Lama ya, Pak? Lama. Oh iya. Jadi itu nanti. Silakan permasalahannya disampaikan. Kami siap menjawab pertanyaan, bukan menjawab persoalan. Saya selaku gubernur ingin tahu pandangan Anda soal keberlangsungan Formula E. Begini, Pak Gubernur, boleh minum dulu? Oh, monggo. 67 minum bareng, ditungguin dulu. Oh ya, berapa lama tuh? 67 menit Pak, jadi 1 jam. Karena gantian minumnya. Oh gitu? Maksudnya begini Pak Gubernur, kalau Pak Gubernur ada masalah yang lebih penting dari sekedar balapan, tanya kami. Ada nggak yang lebih penting selain yang itu tadi? Oke, saya tanya yang lain. Ya. Ini masalah sodetan Kali Ciliwung. Sebentar, saya di toel-toel sama belakang. Kan 67 orang Pak. Lu mau pijitan bareng tuh? Ya, di toel. Ah. Silakan Pak, bagaimana pertanyaannya? Ini masalah sodetan Kali Ciliwung. Oh, jadi gini Pak, sebentar, saya tahu pertanyaan Bapak. Memang si Codet itu suka mengganggu masyarakat di Ciliwung. Si Codet akan kami kirim preman-preman binaan kami untuk... Ini bukan Codet preman mana? Ini tadi Pak Gubernur. Ini sodetan lo, jadi ini kali pengen dibangun barengan begitu. Oh. Kalau gitu Bapak mengangkat ahli dulu untuk menjelaskan masalah sodetan itu, bicara dengan ahli. Jadi ahlinya ahli ketemu dengan ahlinya ahli, core of the core. Enggak, gue nanya, ini gubernur loh. Ini penasihat gubernur. Jadi harus nasihatin? Gubernur. Gubernur harus ikut? Nasihatnya. Oh. Nah,
Kami siapa yang nasihatin nanti? Ini pertanyaan penting ini. Ini nanti jawaban nggak penting akan keluar. Silakan. Gue kalau jadi Anies stres kali ya? Loh, apalagi kami. Makanya gajinya gede. Oh gitu? Iya, jadi Pak Anies menggaji gede itu bukan karena kerjaan. Karena stres, salah hitung. Silakan. Ini Ciliwung. Ciliwung harus diapain? Biar nggak banjir. Harus kita doa minta biar nggak hujan. Kalau nggak hujan nggak banjir, aman. Lah kalau Bogor hujan, banjir juga. Loh, Bogor hujan. Jakarta ini kan punya sistem. Sistem itu adalah jika air dari Bogor datang, maka kita bilang yang punya rumah lagi nggak ada, maka dia balik lagi. Itu Pak, itu sudah kami pikirkan. 67 orang mikirnya sama. Jangan-jangan TGUPP di Bogor mikirnya sama juga? Loh, ini kita satu grup. TGUPP satu grup gitu. Kalah jumlah, Pak. Kalah jumlah. Di Bogor 4 orang, kita 67. Oh, menang suara. Gua bayangkan. Ini sekali lagi nih. Ini ceritanya Pak Anies. Ini TGUPP. Oke. Silakan tanya yang susah, Pak. Gue takut ntar malam gue nggak bisa tidur. Iya. Aku jadi Anies. Apalagi kami, Pak. Kalau seandainya ini yang paling pelik ini. Anda tahu kan waktu kita kampanye. Nggak tahu, Pak. Kami TGUPP kok tahu. TGUPP itu nggak tahu. Bapak jangan asal bicara. Enggak, waktu saya dulu kampanye bareng Sandi, itu saya memperkenalkan program OKOC. Oh iya, OKOC. Saya pernah dengar Pak itu. Sekarang masalahnya program ini nggak jalan. Gimana caranya jalan? Karena waktu mau jalan Pak, kita terkendala program itu diambil di Jawa Tengah. Jadi OKOY. Apa itu? Itu obat sakit kepala Pak Dalang itu Pak. Jadi itu Pak masalahnya. Nggak jalan karena masalah itu. Nah, terus bagaimana biar jalan? Kita dorong. Kembalikan Sandi yang dipinjam oleh Pak Jokowi untuk kembali jadi wagub. Wagub yang sekarang? Wagub yang sekarang kembalikan kepada partai. Partainya? Udah main YouTubean aja kan gitu. Itu solusi. Wah, Bapak bicara dengan ahlinya ahli ya, jawabannya itu Bapak susah. Ada yang lebih sulit persoalan DKI, Pak? Soal sumur resapan. Ini sumur resapan kita merencanakan ada 31 juta sumur resapan. Yang baru terrealisasi 1 juta sekian. Cuma 0, sekian. Itu sudah kami sampaikan waktu itu, Pak. Bagaimana kalau sumur yang jumlahnya berapa tadi? 30 juta itu? 30 juta sumur itu, Pak. Itu diganti dalam bentuk sasetan. Lebih kecil, itu akan lebih cepat. Ini sumur apa sampo? Oh iya, maksudnya kita perkecil Pak, jangan 3 juta. 30 juta ya. Anggarannya tetap, tapi pelaksananya cukup sumur yang kecil-kecil saja. Yang penting kan di fotonya, Pak. Di fotonya yang penting. Itu persoalan kecil, Pak. Kalau pembangunan rumah, kita rencananya ada 30. Ini sebentar. Ini gubernurnya kami atau Bapak? Kok kelihatannya goblok banget Bapak nanya mulu? Ini penasehat. Oh iya, oke. Kami nasehat. Gue sebagai gubernur, ini dong minta percuma digaji gede-gede. Loh, gaji gubernur kalah gede loh sama kita TGUPP. TGUPP ini memang adalah wadah untuk menghabiskan uang Bapak. Jadi Bapak nggak perlu risau soal itu. Bapak mau nanya apa lagi? Kalau gitu besok Anda jadi gubernur, saya jadi TGUPP. Kok enak banget Bapak? Gubernurnya jadi 67 Jong. 67 jumlahnya. Maksudnya ini karena kerja Anda nggak ada kerjanya, enak banget. Loh, dapat gaji gede-gede. Kerja kami adalah debat seperti ini. Kerja gubernur? Kerja gubernur kan nggak perlu ada. Kami aja yang diajak debat gitu maksudnya gitu. Soal rumah, DP 0. Ya, itu gimana? Kan kemarin sudah kita bilang, Pak. Usahakan tetap ya Pak. Angsurannya aja yang 0. Itu akan nggak ada masalah. Angsurannya 0. Itu masyarakat pasti senang sekali. DP-nya? DP-nya Bapak talangin 100%. Jadi kita ngebeliin rumah buat orang? Bapak kan gampang ngasih tuh. Gampang. Bapak kan, lihat nih gerakan tangannya. Jadi gini. Nah, hibah yang 2 triliun itu yang dari DKI itu buat itu. Bukan. Kan kita kan ini DKI itu saya sebagai gubernur nyebarin hibah. Hibah itu kepada banyak ormas-ormas. 2 triliun. Bapak sudah bener Pak kalau ngasih ormas-ormas yang beraliran
keras ini dengan duit-duit itu supaya mereka agak soft, agak slow gitu. Oh, biar nggak ngelawan. Biar mendukung. Mendukung kita, Pak. Tapi duitnya banyak, 2 triliun. Duh, nggak apa-apa, keperluan mereka juga banyak. Bagus, bagi-bagikan lagi supaya Jakarta aman. Soal mereka yang nggak punya rumah itu urusan media, Pak. Itu cuma masalah Nah, problemnya kalau kayak gitu, Jakarta nggak maju-maju. Duh, untuk apa maju, Pak? Maju sedikit udah laut. Reklamasi kan Bapak batalkan. Itu udah nggak bisa maju lagi. Sebelah sana Depok, sebelah sana Bekasi, maju lagi laut. Nggak perlu maju. Ntar gue jadi gubernur Jakarta jadi stres kayak gini. Saya nggak stres. Udah minum dulu dah, bisa pusing. Makan kacang nih. Wah, gue makan kacang APBD.